Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh. Dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Nabi sangat mencintai ulamanya. Bahkan disebut pewaris beliau. Nabi sangat mencintai dzurriyyahnya. Bahkan memerintahkan orang untuk mencintainya. Lah kok ternyata Nabi mencintai Nabi tapi tidak cinta kepada ulamanya? Bohong, nggak mungkin. Beliau itu ulama besar, beliau itu orang cerdas, ilmunya tidak bisa dipungkiri lagi. Segala macam apapun yang beliau ucapkan pasti beliau berdasarkan ilmu yang beliau ketahui. Ini Qudwah kami Al-Habib Muhammad Ridhi bin Husain bin Syihab, dan yang telah terang-terangan mengatakan Habib adalah tukang obat apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Ali bin Muhammad Al-Attas akan membuat LP untuk Anda, dan umat muslim akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Camkan ucapan saya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mau dikepung Laskar Ulama, Nikita Mirzani ancam lapor polisi. Terlihat polisi sudah siap berjaga-jaga. Kepung Laskar Ulama, Nikita Mirzani ancam lapor polisi. Nikita Mirzani mengancam akan lapor polisi setelah ada ancaman rumahnya mau diserbu Laskar Pembela Ulama. Pengancamnya adalah Ustadz Mahir At-Tuwalibi. Ancaman serbuan itu buntut Nikita Mirzani menghina Habib Rizik Syihab dengan sebutan penjual obat. Dilansir dari Instagram Story, Nikita Mirzani mengaku banyak memiliki teman Habib, namun tak ada satupun dari teman Nikita yang marah dengan pernyataannya. Gua punya teman Habib juga, tapi nggak ada yang marah-marah, apalagi sampai maki-maki gua. Rata-rata dari tadi gua cek yang marah-marah ya cuma gerombolannya mereka aja. Kok lucu ya? Nikita juga menjelaskan dan menegaskan bahwa kata-katanya sama sekali tidak mengandung makian. Padahal kata-kata gua nggak ada makian loh. Habib yang lain baik-baik aja setelah gua kasih penjelasan loh. Kenapa kelompok Ono pada emosi ya? Menanggapi ancaman pengepungan rumahnya, Nikita Mirzani mengaku tak segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum dan tidak ada kelompok tertentu yang bisa membuat aturan sendiri. Nikita Mirzani juga menyinggung tentang kompilasi makian dari seseorang yang disebutnya sebagai ketua. Menurut Nikita, makian tersebut ditujukan pada ulama, agama tertentu, hingga aparatur negara. Nikita juga menyoroti pernyataan salah satu ustadz yang menyebutnya dengan kata-kata kasar. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa terang begini? Ya. Ah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama, itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah mau jadikan hadar rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya. Pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya nggak usah rame, biasa aja, gitu ya. Biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan.
Halo. Sudah ya? Dah dulu lah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari menyampaikan keutamaan ahli ilmu itu dan keutamaan orang yang rajin mencari ilmu, ke majelis ilmu dan sebagainya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kemuliaannya ketika dia berdoa itu akan cepat untuk dijawab. Ya enggak mungkin. Cinta Nabi mesti cinta ulamanya Nabi. Cinta Nabi mesti cinta zuriyahnya Nabi. Enggak mungkin. Bohong itu cinta. Anda pun akan tersinggung. Ada suamimu, aku sangat mencintaimu, tapi sama ibu aku benci. Kurang ajar. Kecuali Anda termasuk orang yang benci sama ibu, kan begitu. Nabi sangat mencintai ulamanya. Bahkan disebut pewaris beliau. Nabi sangat mencintai dzurriyyahnya. Bahkan memerintahkan orang untuk mencintainya. Kalau ternyata Nabi mencintai Nabi tapi tidak cinta kepada ulamanya, bohong, nggak mungkin. Nah, kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan, atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan habaibnya, bukan ulamanya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah dzurriyyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Ini dzurriyyah, ini pewaris, ulama pewarisnya Nabi, kepleset manusia. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama itu kesalahan kepleset, tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama, kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah, sampai mati Anda tidak punya guru. Cuman banyak kesalahan dari orang tulus, ikhlas, itu adalah salah yang tidak disengaja, ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda, ulama itu salah tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama, itu bohong dia. Ulama nggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Takut kepada Allah, melakukan haraman, ngomongnya bener, bukan mencela-mencela. Bukan ngomong membuat permasalahan umat, merendahkan syariat, bukan ulama itu. Biarpun imamahnya lebih gede dari ini ibaratnya, jubahnya lebih lebar dari saya pakai ibaratnya, tapi kalau merendahkan syariat Nabi Muhammad, bukan ulama dia, musuhnya ulama dia, gelarnya ulama. Itulah ulama yang disebut Nabi, ulama ulama juga. Jadi ulama ada dua, ulama sama ulamanya Nabi SAW. Aulia'u syaitan sama aulia'ur rahman. Walinya Allah ada walinya syaitan. Wah, walinya syaitan juga, macam-macam dia, pakai jubah juga bisa, tasbihan bisa, macam-macam. Tapi walinya syaitan, merendahkan syariat. Nah, tinggal seperti apa. Tapi pun demikian, yang kita benci adalah perilaku, khususnya para habaib. Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum, tidak punya dosa. Nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya. Orangnya tetap dzurriyyahnya Nabi, cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahan, ya kita benci kesalahannya. Kalau sudah kembali, ya tetap kita peluk, kita rangkul. Yang bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas hati-hati model begitu. Memang ada Habib 1-2 misalnya membuat kesalahan-kesalahan, mungkin membuat gelisah. Tapi lihat perilakunya. Tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi SAW. Ini saja insyaallah. Jadi gak ada ya orang mencintai Nabi tapi membenci zatnya habaib, membenci zatnya ulama. Kalau perilakunya wajib, perilaku yang salah dilakukan oleh seorang habaib atau seorang habib atau seorang alim, kesalahannya ya kita benci kesalahannya saja. Orangnya adalah tetap kita cintai dia, kita sayangi.